Menangislah. Selagi masih bisa menangis, menangislah, Dot. Karena menangis itu bukan hak milik cewek saja yang boleh melakukannya. Kabar baik buat kami. Sampai mana? sampai bos yang kita bikin sendiri. 2,5 kilo lagi. Papan petunjuk ini menyegarkan kembali harapan kami. Gimana rasanya? Masih 2 jam lagi. Ya, lanjut. Ayo. Ayo. Nurut. Kayak diem banget nih. Alah. Di sini tertulis Surya Kencana 2,5 km dan kami juga membaca petunjuk bahwa sumber air celetik berada di sekitar sini. Seketika itu harapan dan semangat kami tumbuh, lalu kami tabuh agar tak padam dan lumpuh, seperti tadi dan kemarin yang kami tak kunjung menemui checkpoint setelah berjam-jam perjalanan yang kami tempuh. Dan benar saja, dari kejauhan tampak cekungan air jernih. Saya tak tahu apakah itu benar-benar sumber air celetik. Mana yang sumber celetik mana? Oh itu ya. Sumber air Ciletik. Air terlihat jernih, ingin rasanya berkubang di dalamnya, tapi ukurannya yang ternyata kecil, paling enak ngapain ya? Celetik juga. Semalam kita nyari-nyari patokannya ini soalnya nggak ada tulisan-tulisan, cuma di peta cuma ada celetik ini dong patokannya. Jadi Dari Ciletik sampai ke Surken 2,3 tulisannya. 2,3 kilo. Entah ini apa bukan sumber air celetik yang dimaksud, karena di bawahnya lagi juga ada cekungan air seperti sumber air juga. Namun dari informasi di basecamp bahwa patokan jalur ke Surya Kencana adalah sumber air yang memang satu-satunya jika kita melewati jalur Selabintana. Tentu sangat berbeda dengan jalur Cibodas yang kita banyak menemui sumber dan aliran air yang bisa kita manfaatkan. Rombongan kami memang membawa persediaan air yang cukup sampai Puncak Gede, tapi nyobain air dan minum air gunung langsung dari sumbernya belum pernah saya lakukan. Gimana rasanya ya? Kalian pernah meminum langsung dari sumbernya?
Katanya satu-satunya sumber air dari jalur Selabintana sebelum ke Surken. Ini gue mau nyobain minum sumber air apa namanya? Ciletik. Ciletik. Aduh. Aduh. Seger banget airnya. Nyes. Asli seger banget ini. Silakan bayangkan sendiri bagaimana segernya air gunung langsung dari sumbernya. Keren. Di atas sumber air Celetik juga terdapat satu-satunya side camp di jalur Selambintana yang tidak terlalu luas. Saya pun melanjutkan perjalanan yang masih lumayan jauh. Kita udah di hari kedua trekking. Jadi trekkingnya itu sudah 2 hari. Terhitung 2 hari. Di luar perjalanan dari Jakarta. Jadi trekkingnya sendiri sudah 2 hari. Jalur Selabintana yang sungguh-sungguh panjang, melelahkan. Selabintana, benar-benar salah milih jalur ini. Mudah-mudahan selamat sampai rumah. Kita mulai lagi meneruskan perjalanan. Ya, terus Sempat ditunda semalam karena udah terlalu lelah. Jadi kita ngecamp darurat di jalan. ya. Semakin ke atas, vegetasinya dan tanah yang kami injak semakin basah, padahal cuaca sedang terik, dan kabut yang hanya sesekali melintas bukan menjadi kendala berarti. Pohon dan semaknya pun lebih terlihat rapat, padahal sedari awal mendaki, tipe vegetasi jalur Selabintana ini memang sudah terlihat rapat. Basahnya hutan saya tak tahu pasti, apakah tipe hutannya memang seperti ini, apakah habis terkena hujan. Kalaupun hujan, cuaca sangat terik, dan saya tak mendengar petir dari Ngomong tadi. soal jalur tuh. Soal jalur. Udah gak kuat ngomong. Rudy yang dari tadi merekam trekking ini meminta saya sedikit berkomentar di kamera. Lidah ini sudah sangat keju untuk berkata-kata. Saya juga sudah tidak bergairah lagi mengeluarkan kamera untuk merekam perjalanan ini. Jangankan mengeluarkan kamera, untuk berkata-kata saja saya sudah tak bergairah. Benar-benar basah. Fisik Rudy memang luar biasa. Dalam kondisi lelah, tanjakan tak berujung tapi konsisten untuk terus merekam. Apa jadinya channel ini tanpa hasil rekaman bagus Rudy seperti ini? Tak semua pendaki bisa melakukannya. Sisa jarak 2,5 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 2 jam pendakian normal dari sumber air Celetik tadi. Pertanyaannya adalah mampukah kita menyelesaikan dalam waktu 2 jam menuju Surya Kencana? Sedang kami sadar, kami adalah pejalan pelan, kondisi yang sudah sangat lelah ditambah trek yang terus menaik menjadi terjal dan kurang. Jadi Soalnya nanjak mulu ini tadi. Gak ada bolanya. Dodi tak sadar celananya hampir melorot setiap melewati tanjakan curam seperti ini. Jika dalam kondisi normal, saya pasti sudah ketawa terbahak-bahak melihat Dodi. Dikarenakan saat itu tenaga banyak terkuras, untuk sekedar tertawa pun saya sudah sangat malas. Nggak nemu orang turun juga ya. Turunnya lewat sini. Sedangkan Lim berpegangan pohon mengumpulkan sisa-sisa tenaga untuk melibas tanjakan berikutnya. Alon-alon, sing penting kelakon. Tetap saja pikiran pesimis datang sesuka hati menghantui. Makin kesini makin curam tanjakan yang saya lewati. Satu persatu, step by step trek saya susuri dan pikiran itu tiba-tiba muncul lagi. Pikiran pesimis harus kita buang dan mari bersenang-senang saja. Mantap. Ya kan? Tanpa bolos. ini gue sakit. Kau bang, Merah gak? Merah.
ada jiplakan gitu. Oh iya, sini ada. Oh, merah nggak? Merah. Merah. Merah dia. Steril nih. Oke, kalau kena itu dirawat di sini. Wih, lebih luka ini makanya dibeset-beset sendiri. Gila. Ini yang gini. Akibat 12 jam gendong keril. Ngeri. Merek Salewa. Jadi harganya berapa Pak? Ini outfitnya. Aduh, Salewa mah. Boleh di endorse kan ini? Salewa nggak dijual di Indonesia. Kita siapa? Kita bukan siapa-siapa. Nggak penting juga nunjukin ke orang-orang bagaimana perjuangan kita memanggul karir begitu lama dan membuat pundak kita merah dan sedikit lecet, dikarenakan Surya Kencana tak juga menunjukkan keberadaannya. Kami sadar kami hanyalah fake traveler yang hanya ingin ikut mencicip keindahan alam semesta seperti traveler beneran. Apalagi dibilang pendaki, rasanya jauh dari predikat itu. Kami masih sering mengeluh soal beratnya trek yang kami lalui. Terutama saya yang tidak bisa menahan perasaan untuk mengungkapkan secara spontan apa yang saya rasakan. Dan seperti yang sudah saya ungkapkan sedari awal, gunung memiliki daya magis yang semua perasaan itu bisa kita tumpahkan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ya, perasaan saya saat ini adalah jalur selabin tanah ini sungguh luar biasa. Luar biasa ngeri dan saya tak mau lagi melewati jalur ini. Maafkan saya harus jujur mengatakan ini. Seperti kata Diarini, lidah tumpul lagu-lalu. Hanya pandangan sedikit kosong ini memandang terus ke depan atas tanpa lidah berkata-kata. Kapan sampai Surya Kencana? Berat 100 kilo, tapi sejauh ini gue salut udah mantap. Nama Rudi Halim, tinggal di Rudi Halim. Jakarta Barat, Kembangan Utara. Awalnya sering nonton vlog Tommy ya, sama Sering. ada guanya yang nge-good, tapi kadang gue share juga, kadang Sempat masuk juga pas konser Rainbow Warrior di Oh, Priok. ya. Navi pula. Sekarang giliran lu, berapa harga outfit lu? Iya, sebagai pemula kita mau tahu berapa harga outfit pemula. Kalau pemula pinjam semua ini. Iya. Jadi dari sepatu Neva. Suatu Neva Vibram. Iya. Ini- Ini sponsor dari Boleh pinjam sama siapa? Boleh disebut? Rudi Yulianto Nah. atau Rudi Mixtape. Ini pinjam sama gua nih sepatu. Pas kaki Pramuka, Praja Muda Karana, Jaya Jaya Merdeka. Nah, Ini 12.000. sana Neva. Neva. Sponsor dari Bo. Bo, pinjam sama Bo ya. Ya, pinjam sama Bo. Ukuran pinggang sama. Pinggang sama. Kurusnya sama. Tas. Terus ini. Heeh. Ini minjem juga. Heeh. Mereknya apa ya? Ini ya mereknya. Iya, oh, ini dia tasnya dia, boleh minjem juga. Boleh Jadi minjem.
Jadi buat para pemula yang nonton vlog-vlog gunung, vlog-vlog Pack Traveler atau vlogger lainnya yang soal pendakian gunung, jadi kalau belum nyobain naik gunung tapi sering ngecek videonya, jangan takut. Jadilah orang-orang seperti Rudy Halim. Karena Jadi cuma mahal modal dengkul, bisa minjam. keberanian sama matras 45.000. Oh iya, literally modal dengkul. Ya, modal dengkul lebih diutamakan sama modal keberanian. Ya. Jadi buat orang-orang di luar sana, modal dengkul Karena diperlukan. pengkhianat terbesar itu adalah keraguan. Asik, gitu, ngerti. Keraguan apa? Ya, jangan ragu untuk mencoba. Mencoba sesuatu yang Sesuatu baru. yang baru yang selalu terngiang-ngiang kalau belum dilakukan. Widih. Oke, terima kasih Rudy Halim, sang peminjam. Botol pada disangkut-sangkutin oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Sampai sepatu juga tuh disangkut-sangkutin ke pohon oleh orang yang nggak tanggung jawab. Kembali beristirahat dan kami kembali melanjutkan perjalanan di mana matahari sudah melewati batas tegak lurus. Ini Dodi nih badannya gempal. Kuat juga kan dia. Di jalur ini kami sedikit dibuat bingung dengan percabangan jalur lurus dan belok kanan. Tapi kami yakinkan, kami mengambil arah ke kanan sesuai tanda yang lebih jelas daripada trek lurus ini. Tandanya yang mana? Muka saya sudah terlihat pucat, hanya semangat yang terus membuat kaki saya melangkah. Oh, ini tanjakan. Mantap. Rudy masih terlihat cekatan menaiki tanjakan demi tanjakan. Sedangkan Dodi dan Lim tak kalah cekatan melibas tanjakan seperti ini, meski Lim terlihat sedikit cemas. Fisik Lim sebenarnya terlihat sangat prima, tapi berdasarkan cerita dan pengalaman pendaki yang untuk pertama kali naik gunung, sebenarnya masalah yang mereka hadapi adalah di mental. Sesekali Lim sedikit mengeluh, tapi keluhan Lim bukan soal fisik atau tenaga, akan tetapi lebih ke perasaan cemas. Cemas akan jalur yang begitu rimbun dan takut terhadap kehidupan liar di luar manusia, entah itu fisik maupun metafisik. Ataupun kecemasan yang disebabkan panjangnya trek yang tak kunjung usai, dan takut tersesat di hutan belantara. Sedangkan saya menjerit soal fisik jika dihadapkan trek nanjak, hingga untuk naik pun saya meminta bantuan Rudy seperti ini. Parah ini tanjakan 180 derajat. Ngambil dulu.
Tanjakan demi tanjakan kami lalui dan terlihat di depan seperti area yang lebih terang daripada rimbun yang telah membuat kami terkikis secara mental. Semoga ini kabar baik untuk kami yang sudah sangat menginginkan puncak dan damainya suasana Surya Kencana. Sampai akhirnya kami benar-benar di puncak dari bukit terakhir yang kami tanjaki, dan dari sini saya seperti tak percaya dengan apa yang saya lihat di depan sana. Nyampe puncak Belum. Kita masih ke sana lagi. puncak bukit. Puncak bukit ya. Ini puncak bukitnya yang dari bawah nanjak terus tadi tuh. Iya. Masih kuat. Akhirnya sampai Surken. Itu yang ngecam apa tuh? Ya itu, orang yang ngecamp di Surken. Back Traveler, setelah kita 2 hari trekking, akhirnya kita baru sampai di Surya Kencana. Lihat Surya Kencana dari jalur Salabintana. Jalur Wedan. Jalur Wedan, nggak lagi deh. Buat pemula atau buat yang masih menengah, bener-bener salah men. Tapi aku pemula. Iya, dia doang nih pemula mau Salabintana. Itu juga nggak tahu dia. Sama kita berempat nggak ada yang tahu Salabintana ternyata seperti ini. Jalurnya naik terus, tanpa bonus, tanjak terus. Tapi kalau yang udah Expert mah. expert, menengah, pro expert, ya silahkan mau lewat Salabintana. Tapi kalau saya sih, Nyaranin untuk yang pemula. untuk yang pemula jangan. Jangan ya. Dah dari Gunung Putri aja untuk pemula mah. Ya. Banyak tukang dagang. Ini view dari jalur Salabintana ya. Jadi keluarnya Surken itu dari sini. Berhadapan langsung ke situ ya, ke Gunung Gede. Itu view Gunung Gede itu di atas. Terima kasih dari Surya Kencana mengabarkan. Pemirsa, kita rehat sejenak. Kita rehat sejenak. Sampai juga kami di alun-alun Surya Kencana setelah 2 hari 1 malam yang dari planning awal, seharusnya kami bermalam di sini bukannya di jalur seperti yang telah saya ceritakan sebelumnya. Tak berlama-lama kami menikmati keindahan alun-alun, kami bergegas menuju puncak gede pukul 2 siang saat itu. Men, nyampe juga men. 1 hari semalam dan 4 jam untuk hari ini. Lelah. I'm seeing shimmers in this long-lasting dream. A made-up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life watching Princess Drive. I wanna take back the hours we last singing lullabies, lullabies. No, no one's halfway
Puncak Gede sudah di depan mata. Gunung sejuta umat yang banyak menjadi titik awal dan cerita kebanyakan pendaki untuk mendaki lebih banyak gunung lagi. Puncak Gunung Gede. Ya, bablas lo. Nanti balik. Puncak. Yoi. Nah, ini untuk kebutuhan ini dramatis. Kalau gua kagak ngotot lu kagak sampai puncak lu. Sekali lagi sorry ya gue egois ya. Gua mau berendam air panas ya tuh. Gua tertarik gitu pas Sorry ya, air Dut, panas. Dut. Gak apa-apa. Dut, sorry ya, gue egois lagi kali ini. Karena gue pikir kita nanggung banget, Tapi yang nanggung sih. nanggung banget. Kita udah sampai surken, perjuangan kita berdarah-darah dari Salabintana kayak gitu. Dan ternyata itu jalur diklat, bukan tentara. Dan ternyata jalur tentara. Parah. Tapi kita ada dokumentasi di Gunung Gede, di pohon besar. Iya. Tinggal dilihat ada ini nggak? Ada titipan mesin nggak di sini? Tapi kita lagi gini-gini ya kan, di belakang ikut gini. Salam buat Wahyu. Wahyu, lo harus ngerasain Jalur Salabintana. jalur Salabintana, jalur tentara. Jalur tentara. Lo kan pack army. Lo sekarang nyobain juga lo jalur tentara, biar lo nggak dibilang pack army. Kalau siapa? Kalau Mehmet juga selama ini lewat Cibodas. Coba mungkin ntar sama Wahyu Nah, cobain berdua ada cocok tuh. Salabintana. Oh, Kalau Salabintana. kita mah udah 2 kali ogah. Sorry aja. Cukup yang pertama Cukup dan terakhir. pertama kita lewat situ ya. Salam buat Kang Iwan. Salam buat Kang Iwan, Netunet. Kang, terima kasih ininya, wejangannya. Nih, Kang Iwan nih pendaki paling senior, Oh, Kang Iwan pendaki senior Iya. ya, mantap lah. sekaligus admin Netunet. Yang selalu support kita. Selalu kalau kita support posting kita. apa, Waktu kemarin dia di posting ya. kita gagal muncak di Mahameru juga, Kang Iwan juga ikut sedih. Dan sekarang kita muncak dan kita berhasil, Kang. Lewat jalur kita baru tahu kan ternyata itu jalur angker kan. Iya. Baru tadi. Untung ya tahunya di sini. Coba kau tahunya sebelumnya. Balik kanan. Balik kanan. Oke, salam Big Traveler ya. Big Traveler, solid semua ya. Big Traveler. Kiki. Rudy sampai puncak Kiki. Yang enak-enak apa namanya? Memang sulit untuk dijelaskan. Bisa gila kalau dibayangkan, lebih nikmat kalau dirasakan. Ingat rasa, ingat rasa, ingat rasa, lupa namanya. Hai, hai, hai. Ingat rasa, ingat rasa, ingat rasa, lupa namanya. Hai, hai, hai. Ingat rasa, ingat rasa, ingat rasa, lupa namanya. Yang manis-manis apa namanya? Yang manis tak hanya gula Jawa. Adik manis jangan tertawa, janji manis berbuah kecewa. Ingat rasa, ingat rasa, ingat rasa, lupa namanya. Hai, hai. Ingat rasa, ingat rasa, ingat rasa, lupa namanya. Hai, hai. Ingat rasa, ingat rasa.
Nah, ini untuk kebutuhan ini dramatis. Salam untuk Grab dari Jomas Pau. Jangan kasih ciri terus. Apa tuh artinya? Berak sedikit terus. Ciri semua kasih ciri. Salam buat teman-teman Rudi yang nge-grab semua. Salam Grab, salam satu aspal. Salam buat teman-teman Rudi juga yang mau gabung. Ini baru pertama debut, berhasil dari sampai ke 2958 mdpl. Gunung Gede, debut Rudi, selamat. Back Traveler. Selamat. Salam juga buat Kiki dan keluarga. Salam buat Andi. Ayo Ki, jalan-jalan nih Ki. Jalan-jalan Ki, Sama Dodi juga nih, jomblo. gabung Ki, komunitas Back Traveler Ki. Dodi salam besar. Masih sendiri. Belum ada buat salam-salaman. Yang penting salam sehat. Buat bocil-bocil nih, tunggu nih. Udah gede ya. Hisam, Nawab, Aca, sama Gatar. Empat tuh. Salam buat Dika juga. Sama Apit. Tuh sama bocil 4 itu Ryan. kalau udah gede coba naik ke gunung. Dika, Apit, sama Ryan, sama ponakannya gue. Satu lagi dari Tommy. Iko. Buat Damar Halim, anakku dan istri. Iko dan Senja. Salam dari Nanti kalau udah gede, mampir ke Gunung Gede ya. Iko sama Senja. Sama juga Bocil-bocil Dika, nih, lihat nih. Apit, Tuanya Ryan. udah nyampe sini nih. Dan di video sebelumnya, gue bikin video di jalur Summit Semeru, gue nggak bisa sampai atas. Semoga Alia Kirana Senja, gue tantang lo ntar kalau udah gede 17 tahun, gue izinin lo naik ke Mameru. Naiklah ke puncak yang cita-cita bapakmu belum sampai ke sana. Kamu harus ke atas sana. Oke, siap. Dan gue mohon maaf, puisinya nggak bisa sampai ke atas sana. Dan itu ntar tugas lo yang bacain 17 tahun kemudian ke atas sana. Thank you.